Diduga konselor tidak memiliki kemampuan konseling yang baik, klien maka tidak beraturan. Lalu, bagaimana seharusnya menjadi konselor yang baik? Simak videonya. Do yang pertama, membangun rapport yang empatik, kolaboratif, dan kuat. Oh, ini ya. Oke, sebelum mulai aku mau ngobrol sedikit ya. Nah, tadi kesini naik apa? Tadi naik Gojek. Naik Gojek ya. Macet kan? Lumayan. Macet di semacam jalan atau gimana? Berapa jalan harus macet? Di Ciputat. Di Ciputat macet ya. Seberang kan? Makan. Oke. Kabarnya gimana hari ini? Dan yang pertama, jangan jatuh mental ke saya. Saya lagi berpikir, ini soal pekerjaan. Jadi, apakah saya harus menekuni pekerjaan saya sekarang atau resign sebagai seniman karena memang saya suka banget sama seni. Menurut saya sih, kamu menetap aja deh di pekerjaan kamu yang sekarang. Toh jadi seniman nggak realistis kan? Dan apa ya? Coba deh kamu berpikir secara logis dan lebih dewasa. Yang kedua, konselor harus fokus pada klien untuk membantu klien mengenali tujuannya dan bekerja untuk mencapainya. Saya lagi bingung, apakah saya harus mempertahankan pekerjaan saya yang sekarang atau saya harus keluar dari pekerjaan saya terus mengejar dunia saya menjadi seniman. Oke, saya paham mengenai pertimbangan penting dalam hidup kamu ini. Di satu sisi ada kestabilan dan di sisi lain ada impian kamu untuk menjadi seniman. Menjadi seniman itu apa ya, membuat saya menjadi lebih hidup itu. Tapi di satu sisi saya juga khawatir kalau misalnya saya keluar dari pekerjaan saya dapat gajinya dari mana. Oke, tapi ada juga kebingungan finansial ya, karena di pekerjaan sekarang mungkin finansialnya lebih stabil dibanding menjadi seorang seniman ya. Oke, kalau gitu saya akan bantu untuk menyusun rencana bersama-sama untuk kedepannya. Seorang konselor tidak disarankan untuk langsung memberikan rekomendasi tanpa adanya diskusi dengan klien. Saya tuh lagi bingung. Saya saya mau keluar dari pekerjaan saya sekarang. Mendingan saya tetap bertahan atau saya ngejar mimpi saya aja jadi musisi. Kalau menurut saya pribadi, kayaknya kamu jangan ambil keputusan resiko yang kayak gitu deh. Tapi saya juga udah gak terlalu nyaman sih sama kerjaan saya yang sekarang. Tapi kalau menurut saya, kayaknya kamu lebih baik bekerja terlebih dahulu, terus baru setelah mengumpulkan uang baru pikirin masa depan kamu yang sebagai musisi. Selanjutnya, konselor juga harus memberikan feedback dan juga respon yang baik ya kepada klien. Selama ini saya selalu merasa jadi beban untuk klien saya karena kehidupan saya masih ditanggung seluruhnya beserta biaya-biayanya sama keluarga saya. Saya mau kerja, tapi saya juga nggak bisa bagi waktunya sama perkuliahan saya. Saya juga mengerti apa yang sedang dirasakan kakaknya sekarang. Pasti sangat membingungkan ya. Dan yang ketiga, sebaiknya seorang konselor tidak membuat klien berketergantungan dengan konselor. Sejauh ini apakah ada lagi yang mau disampaikan? Sejauh ini belum ada sih Kak. Oke, kalau misalkan sekiranya ada hal-hal yang dari perjalanan boleh banget terus langsung jadi. Do yang keempat, seorang konselor sebaiknya membantu klien menjadi lebih mandiri. Sejauh ini apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sejauh ini belum ada sih Kak. Sejauh ini juga sudah jelas konsepnya. Oke, untuk kedepannya kalau ada hal-hal yang ingin Kakak coba untuk Kakak pikirkan langkah kecil yang bisa Kakak terapkan pada saat itu ya. Saya tuh capek jadi people pleaser. Tapi gimana ya? Saya juga bingung caranya gimana. Oke, people pleaser udah kalau dari pengalaman saya nih Kak, kalau orang people pleaser ini kan nanti bakal tentu aja ngerugiin diri sendiri ya. Menurut aku Kakak kayaknya bisa deh untuk menguranginya tuh mulai aja dengan langkah kecil gitu.
tapi kayaknya kurang. Enggak, nih, dengerin dulu pengalaman saya, Kak. Ya, jadi gitu. Untuk don yang keempat, jangan kebanyakan self disclosure ya teman-teman. Kayaknya belum pantas untuk bisa sebagai itu deh. Jangan seperti itu. Kamu layak kok untuk bahagia, sama kayak yang lain. Perasaan yang lagi kamu rasain saat ini itu cuman muncul dari pengalaman-pengalaman yang udah pernah kamu lalui aja kok. Nah, di sini kita bisa pelan-pelan nih belajar untuk buka diri kamu, untuk percaya bahwa kebahagiaan itu bisa datang dari mana aja. Nah, do yang kelima, seorang konselor sangat disarankan untuk memotivasi dan support klien. Gimana untuk sesi hari ini? Apa yang ingin kamu bagikan? Yang ini saya pikiran tentang saya, jadinya saya bakalan Karena kadang-kala hubungan keluarga itu suka lanjut sih. Kamu sudah coba bicara dengan ayah kamu tentang ini? ibu saya kan udah gak ada dari kecil, terus saya juga gak kenal sama ayah saya selama ini. Gitu ya? Saya tidak tahu. Nah, jangan sampai kayak tadi ya, seorang konselor harus memahami latar belakang klien. Jadi saya orang Jawa asli yang masih menganut pelajaran tradisional namanya nggone wong. Nggone wong itu kayak artinya menjunjung tinggi martabat keluarga. Jadi kalau saya cerita soal hal negatif dengan keluarga saya itu dianggapnya membuka aib. Nah, sementara saya ini udah nggak kuat lagi, gimana saya pengen cerita. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah memberitahu mengenai hal tersebut. Saya menghargai misalnya dan kepercayaan yang Anda pegang. Di sini saya ingin menceritakan kepada para teman Anda di mana Anda bebas juga untuk menceritakan atau menghilangkan identitas Anda sendiri. Untuk semuanya. Do yang keenam, konselor harus bersikap terbuka terhadap perbedaan budaya, identitas juga nilai-nilai klien ya. Baik, sebelum kamu mulai cerita, sebenarnya kamu kalau masih cerita itu benar-benar jelas ya, yang mulai dari latar belakang masa kamu apa, konflik kamu apa, sama efek emosional yang kamu rasain itu apa, biar lebih sistematis ya. Oke, saya coba ya. Perasaan saya tuh akhir-akhir ini apa ya, bingung sih sebenarnya untuk dijelasin. Belakangan ini tuh kayak sebentar. Coba kamu pikirin dulu lebih dulu, dimulai dari latar belakang dulu, jangan capek-capek. Biar saya bagi paham sama apa yang kamu rasain. Udah gini, saya tuh ikut organisasi, terus saya juga kuliah saya juga padat. Jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu yang gak maksimal, saya tuh merasa bersalah. Kalimat kamu tuh masih belum jelas sih menurut saya. Soalnya tuh maksimal dalam hal apa? Coba kasih tahu indikator dari maksimal itu apa. Biar saya bisa kasih intervensi yang baik buat kamu tuh apa. Saya harus ceritanya dulu, biar saya bisa cerita. Nah, untuk don yang keenam, jangan sampai seorang konselor bersikap terlalu perfeksionis. Harus sesuai dengan keadaan klien. Nah, gimana? Udah lebih paham kan? Kalau kalian mau memahami lebih lanjut, kalian bisa cek kedua buku ini. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah!